Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Nur Marifatullah. Sebelum memasuki video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Detik-detik kelahiran Khairil Insan, Sayyidi Rasul, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain menafsirkan surat Al-Fil, Allah memerintahkan para malaikat dan ababil untuk membawa batu kerikil dari neraka untuk memusnahkan Abroha dan pasukan gajahnya. Karena ta'diman bimaulidin Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Imam Al-Qurtubi menambahkan peristiwa tersebut hancurnya Abroha dan pasukan gajahnya terjadi 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Irhas atau keistimewaan Nabi Muhammad yang muncul sebelum lahir. Dalam kitab Taurat disebutkan, kapan ada bintang Thabit, bintang yang gak pernah bergerak, tiba-tiba bergetar, tanda Nabi Muhammad lahir. Dalam kitab Injil disebutkan, kapan ada batang kurma kering, lalu semi dan berbuah lagi, tanda Nabi Muhammad lahir. Dalam kitab Zabur disebutkan kapan ada danau tiba-tiba kering airnya hilang dan ada padang pasir panas tiba-tiba banyak airnya, tanda Nabi Muhammad lahir. Kapan ada api yang 1000 tahun tak pernah padam di Persia, tiba-tiba padam, tanda Nabi Muhammad lahir. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim menambahkan, bangsa jin dan hewan pun ikut bergembira atas munculnya Rasul yang akan tiba. Marilah kita bersyukur atas rahmat, taufik dan hidayahnya, karena semua alam bergembira atas berita ini. Lalu diumumkan oleh Jibril ke seluruh jagat bahwa Aminah telah hamil seorang bayi yang mulia, yang istimewa, yang menjadi nur hakiki asli. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu dari sejak bulan pertama yaitu bulan Rajab hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Bulan ke-1 didatangi Nabi Adam alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Bulan kedua didatangi Nabi Idris alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan mendapat derajat paling tinggi di sisi Allah. Bulan ketiga didatangi Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Bulan keempat didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Bulan kelima didatangi Nabi Ismail alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Bulan keenam didatangi Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang besar di sisi Allah. Bulan ketujuh didatangi Nabi Daud alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kautsar. Bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Bulan ke-9 didatangi Nabi Isa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Semua nabi-nabi yang hadir di mimpi Sayyidah Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika telah lahir, namai anak itu dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji, karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan akhirat. Firasat mengenai penamaan Muhammad itu pun terbersit di hati mertuanya Abdul Muthalib, sehingga ketika Rasulullah SAW lahir, Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Ketika masyarakat Mekah bertanya mengapa ia dinamai Muhammad, bukan nama para leluhur-leluhurnya, maka Abdul Muthalib menjawab, aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan akhirat. Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i menuturkan, pada bulan ke-9 banyak anugerah yang diberikan Allah pada Sayyidah Aminah setiap malamnya, sejak tanggal 1 Rabiul Awal hingga sampai malam kelahiran beliau 12 Rabiul Awal pada jam 2 pagi. Malam 1 Allah melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa kepada Sayyidah Aminah, sehingga beliau merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya.
Malam 2 datang seruan berita gembira kepadanya bahwa sebentar lagi dirinya akan mendapati anugerah agung yang luar biasa dari Allah. Malam 3 datang seruan memanggil kepadanya, "Wahai Aminah, sudah dekat saatnya engkau akan melahirkan Nabi Agung, Rasulullah Muhammad yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Malam 4, Sayyidah Aminah mendengar beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan sangat jelas sekali. Malam 5, Sayyidah Aminah memimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Malam 6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Rasulullah memenuhi segala penjuru alam semesta. Malam 7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaiannya semakin memuncak. Malam 8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat saat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah pencipta alam semesta." Malam 9, Allah semakin mengucurkan limpahan belas kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikitpun rasa sedih, susah atau sakit dalam diri dan jiwa Sayyidah Aminah. Malam 10, Sayyidah Aminah melihat tanah Khaif dan Mina ikut bergembira ria menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Malam 11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Nabi besar Muhammad. Malam 12 Rabiul Awal, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, dan Sayyidah Aminah sendirian di rumah, tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba, beliau Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun dan cantik jelita, serta diliputi cahaya yang memancar berkemilauan serta semerbak harum wewangian memenuhi seluruh ruangan. Sayyid Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menuturkan, ketika hampir tiba saatnya kelahiran insan tercinta ini, gema ucapan selamat datang berkumandang di langit dan di bumi. Malaikat mengumumkan kabar gembira ini dengan izin Allah, dan datanglah para wanita mulia untuk menemani proses kelahiran manusia mulia, yakni Ibu Hawa, ibu seluruh manusia, Siti Sarah istri Nabi Ibrahim, Siti Asyiyah binti Muzahim istri Fir'aun yang masih perawan dan dijaga Allah dari Fir'aun, dan Siti Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa Al-Masih, dan para bidadari surga yang penuh kemuliaan, berdandan penuh keindahan. Bintang-bintang pun menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dan ketika Sayyidah Aminah telah merasakan sakitnya orang melahirkan, dengan izin Allah sang pencipta makhluk, lahirlah kekasih Allah Muhammad dalam keadaan sujud, bersyukur, dan memuji, dengan wajah sempurna laksana purnama. Bahkan Abu Lahab ketika mendengar berita kelahiran keponakannya itu langsung bermaulid dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, yang saat itu budak nilainya lebih dari 100 juta rupiah tersebut dalam Sahih Bukhari. Karena Abu Lahab pernah bermaulid, yakni dengan cara bergembira atas kelahiran Rasul dengan membebaskan budaknya, walaupun dia seorang kafir dan musuh besar Nabi sepanjang hidupnya dan dinas di neraka, namun dia dijamin setiap hari Senin maka siksaannya diliburkan. Hal ini diabadikan oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin dalam sebuah nadhoman. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.